Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fa'lal Rizauddin akan menerangkan sejarah perkembangan dan teologi peradilan Indonesia. Sejarah peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang sudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar nomor 7 tahun 1989. Memang pengadilan agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan pengadilan agama di Indonesia. Proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa Kesultanan Islam hingga sekarang. Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga peradilan agama di Indonesia, orang harus memperhatikan masalah hukum Islam di Indonesia sedikitnya pada 3 masa penting, yaitu sebelum penjajahan, yakni masa Kesultanan Islam, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Setiap masa memiliki ciri tersendiri yang mempresentasikan pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia. Masa Kesultanan Islam. Masa Kesultanan Islam, pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa Kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu amat tergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama, bebas dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Peradilan pada masa Kesultanan Islam diantaranya peradilan agama Islam di Kerajaan Mataram, peradilan Islam di Kerajaan Aceh, peradilan agama Islam di Priangan, dan lain-lain. Peradilan agama sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan tersebut. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, agama Islam tidak saja menjadi agama yang resmi atau agama negara, bahkan hukum yang diberlakukan di daerah tersebut adalah hukum Islam seperti kerajaan, Islam Pasai, Pagar Ruyung, Padri, dan lain-lain. Dalam menyelesaikan masalah-masalah muamalah, munakahat, atau ukuhat dikenal dalam 3 periode. 1. Periode tahkim. Periode tahkim ini belum terbentuk adanya masyarakat yang modern, atau masyarakat periode ini masih tergolong masyarakat yang sederhana yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang dipimpin oleh kepala adat. Dalam satu kelompok masyarakat tersebut yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama ditunjuk sebagai ahli agama. 2. Ahli hili wal akdi. Periode itu terbentuk masyarakat yang terorganisasi namun masih primitif, tapi sudah ada kemasyarakatan, dan seseorang yang menjadi qadhi atau hakim peradilan agama yang dinobatkan oleh masyarakat tersebut. Qadhi dapat menyelesaikan masalah-masalah individu masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, jadi mengharapkan hukum Islam. Periode Dahuliyah. Pada periode sudah tampak adanya pemisahan kekuasaan karena adanya pengaruh teori Trias politika yang memisahkan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. 2. Pada masa penjajahan Belanda. Menurut Supomo, pada masa penjajahan Belanda tersebut 5 buah tatanan peradilan
peradilan gubernur tersebar di sebuah daerah Hindia Belanda, peradilan pribumi tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu Kepresidenan Aceh, Tapanuli. Peradilan Swapraja, peradilan agama tersebut di daerah-daerah berkedudukan peradilan gubernur di daerah-daerah dan menjadi bagian dari peradilan pribumi. Peradilan desa tersebar di daerah tempat berkedudukan peradilan gubernur. Pada masa penjajahan Jepang, pada masa pemerintahan Jepang, tahun 1942, tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. Kebijaksanaan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Yang terakhir, pada masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, Orde Lama. Tahun 1945 sampai 1959. Penyerahan pembinaan kepada Kementerian Agama dalam rentang waktu lebih 12 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tahun 1945 sampai 1957. Masa kemerdekaan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, dapat perubahan dalam penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada tahun 1970 telah disahkan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 10 ayat 1. Peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping peradilan lainnya, peradilan agama mempunyai kedudukan yang sejajar dan sama dengan peradilan lainnya. Baik, terima kasih. Jika ada kurang atau salahnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.